teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut faham Salafi Wahabi. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini kan organisasi teroris saja. Kualitas keislamannya tidak ada lagi. Kita tidak lagi melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Tore. Tidak ada lagi kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Lalu kemudian pada tahun 2002 terjadi bom Bali. 2002 terjadi bom Bali, korbannya lebih dari 200 orang dan lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Dari situ kemudian saya tertarik, ini sebenarnya apa akarnya? Lalu saya kemudian ke Afrika, saya pergi ke negara Afrika bagian timur namanya Somalia. Dari situ kemudian saya melakukan perjalanan sampai ke negara tanduk Afrika. Di seluruh pantai timur Afrika. Saya kemudian melakukan perjalanan ke tengah Afrika sampai ke Republik Afrika Tengah di Bangui. Di situ ada kelompok teroris namanya Seleka, atas nama Islam juga. Di Somalia ada kelompok teroris juga namanya Al-Shabaab, lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Lalu saya pergi lagi ke Afrika, melakukan penyusuran ke pantai barat Afrika. Di Nigeria ada kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, namanya Boko Haram. Ketika saya juga pergi ke Afrika bagian utara, ke Sudan, saya menemukan berbagai kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, yaitu kelompok yang namanya kelompok Hasan Turabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebatan kaulah amul ja'akin Ataullah Bushiri Nawawi, pengasuh pondok pesantren As-Sirajiyah. Sebatan kaulah amul ja'akin Kiai Haji Itqon Bushiri Nawawi, Ketua PCNU Sampang. Juga saya hormati dari Kemenak Kabupaten Sampang dan juga Bapak Kajari Kabupaten Sampang wakili ya. Dan juga kepada Pak Kasat Intel yang mewakili Polres, yang juga saya hormati para masyayikh, para ulama, para habaib ben sedaya santreh. Saya hadir nang majelis Kak Dinto. Mohon seporah tak langkong Kiai beten kaula beni Kiai. Dan kula nika santreh. Sampai sempat ada debat sareng panitia tak langkong cek pasangi Gus sekiai ini kan badan kula abadan kula beni Kiai orang adegeng biasa dadi seporah beni lora beni anu cuma dan kula pakun santre nah make ikon dan kula tak langkong mungkin bahasa Indonesia ki seporah polana nika terlalu abid luar Madura dadi takok selengka pah langka deki pah kleropes dadi dan gula amida dek para santre, dek para sepo, para masyayikh dan gula bahasa Indonesia sawas. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Saya lahir 52 tahun yang lalu di sebuah desa kecil di Galis, Keranggan Timur. Ini ketisa gula di Kabupaten Bangkalan. Umi saya dari sana. Abah saya dari Kuanyar, orang pesisir, desa Batah Timur. Istri saya juga orang Madura asli. Istri saya mertua yang laki-laki dari Sampang, dari Bangsah, mertua bini dan gule dari Kebanjar juga. Lalu kemudian SD sampai SMA saya di Bangkalan, saya sempat nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil, Demangan Bere Bangkalan, Ki Jamanah Jannanah Ki Abdullah Sahal. Allah yarham. Terus hera-hera kuliah nang Jakarta, nang Fakultas Sastra jurusan Inggris di Jakarta tahun 89 dan alhamdulillah orang kisah hera-hera keduan kesempatan untuk belajar ke Amerika kurang lebih sekitar 5,5 tahun. Nikah terbalik ya, orang ajar agama Islam nikah di Arab dan kula ajar agama Islam nikah di Amerika, terbalik nih. Jadi saya belajar di Zaituna Institute Fakultas Sejarah dan Filsafat Islam Extension Program di Berkeley, California tahun 99. Jadi saya banyak menekuni sejarah-sejarah Islam dan kemudian mengkomparasikan, membandingkan antara sejarah Islam dengan sejarah peradaban manusia, sejarah-sejarah peradaban bangsa Romawi, bangsa Eropa, Amerika, Asia, dan juga berbagai sejarah-sejarah kebangkitan manusia-manusia di Afrika terkait dengan Islam dan kajian-kajian filsafat dalam Islam. Filsafat dan sejarah ini ada kaitannya. Nanti hubungannya kok tiba-tiba ada Wahabi.
Ini ada ikatan yang sangat kuat antara sejarah, filsafat, dan kemudian kebangkitan politik Islam dan keterpurukan politik Islam, dan kemudian tujuan dilahirkannya Salafi Wahabi. Adan ki. Makin istirahat dimin. Lanjut ki. Jadi memang Denika, saya juga ingin memperkenalkan bahwa kebetulan sepulang dari Amerika beberapa tahun kemudian saya banyak melakukan perjalanan-perjalanan. Salah satunya adalah ke negara-negara di Afrika. Karena saya memang punya ketertarikan ketika terjadi WTC September 11 nikah kula bede nang Amerika. Bekto gedung saya New York, saya tabrak pesawat kisah. Nah, kisah kula tepang bede Amerika. Dari situ saya belajar. Loh, ini apa-apaan? Ini kok atas nama Islam mereka dengan gampangnya mereka menabrakkan pesawat dan membunuh ribuan orang. Lalu kemudian pada tahun 2002 terjadi bom Bali. 2002 terjadi bom Bali, korbannya lebih dari 200 orang dan lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Dari situ kemudian saya tertarik, ini sebenarnya apa akarnya? Lalu saya kemudian ke Afrika, saya pergi ke negara Afrika bagian timur namanya Somalia. Dari situ kemudian saya melakukan perjalanan sampai ke negara tanduk Afrika. Di seluruh pantai timur Afrika. Saya kemudian melakukan perjalanan ke tengah Afrika sampai ke Republik Afrika Tengah di Bangui. Di situ ada kelompok teroris namanya Seleka. Atas nama Islam juga. Di Somalia ada kelompok teroris juga namanya Al-Shabaab. Lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Lalu saya pergi lagi ke Afrika, melakukan penyusuran ke pantai barat Afrika. Di Nigeria ada kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, namanya Boko Haram. Ketika saya juga pergi ke Afrika bagian utara, ke Sudan, saya menemukan berbagai kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, yaitu kelompok yang namanya kelompok Hasan Turabi. Dari situ saya kemudian memetakan, wah kalau Islam kemudian terus dibawa dengan gerakan-gerakan kekerasan dan teror, siapa yang akan tertarik dengan Islam? Kita hari ini mengenal Islam sebagai pemeluk agama nomor 2 terbesar di dunia karena hasil sensus. Karena orang Islam tidak mau pakai KB. Satu pasangan suami istri anaknya ada yang 5, 6. Secara populatif kita besar. Secara kualitas kita kecil. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Nih, makin nikah orang Islam jumlahnya banyak. Polanya manusia banyak yang memeluk Islam. Kualitas keislamannya tidak ada lagi. Kita tidak lagi melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Rus. Tidak ada lagi kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Tresantrebe oninga senyiptaaki angka 0 dalam matematika. Ini orang Islam. Namanya Al-Khawarizmi. Nih, mana beta ada orang Islam? Tak ada angka 0 nih kah? Cuma angka hitung sampai sangat. Dan mungkin tidak akan diketemukan -1, -2, -3 karena angka 0 penghubung antara plus dan positif, antara plus dan negatif itu tidak ada penghubungnya. Yang menciptakan itu namanya Al-Khawarizmi, orang Islam, dan yang menemukan ilmu-ilmu kedokteran tanpa harus membedah tubuhnya, tapi menemukan aluran-aluran anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran dan dipakai sampai hari ini, orang Islam, namanya Ibnu Sina, orang Islam. Asli orang Islam. Lalu yang menemukan musik siapa? Al-Farabi. Sebut Al-Farabi karena dia menciptakan satu partitur musik yang kemudian dipakai ke Eropa dan kemudian mengilhami Johann Sebastian Bach, yang mengilhami Amadeus Mozart untuk melakukan komposisi-komposisi irama di dalam notasi-notasi musik. Ini orang Islam juga yang menciptakan kamera. Itu disebut dalam salah satu kitab, judulnya, nama kitabnya Al-Hayah, yang kemudian kitab itu dicuri dan diboyong ke Jerman hingga yang kita kenal hari ini yang menciptakan lensa itu orang Jerman, padahal tadinya orang Islam yang menciptakan. Dan kemudian keilmuan-keilmuan itu hilang dari orang-orang Islam karena apa? Orang Islam diajari dan diberi iming-iming impian-impian politik. Kita tidak lagi ingat kepada ilmu pengetahuan, kita tidak lagi ingat kepada tahafud al-falasifah dan juga sautan dari Ibnu Rus dengan tahafud at-tahafud. Kita tidak lagi melahirkan al-muqaddimahnya Ibnu Khaldun, al-ibarnya Ibnu Khaldun. Kita tidak lagi melahirkan al-mujalasah wa jawahirul ilmi.
kita tidak lagi melahirkan kitab-kitab yang luar biasa dari para pemikir Islam hari ini. Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar al-Baghdadi, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim. Ini tokoh-tokoh teroris yang kemudian menjelek-jelekkan Islam, melakukan kekerasan-kekerasan atas nama agama. Ini yang kemudian kita lahirkan. Karena apa? Karena kita selalu diberi mimpi bahwa kalau kita ingin memajukan agama, kita harus memajukan penguasaan politik negara. Ini yang kemudian meracuni kita. Siapa yang meracuni kita ini? Orang Barat, Pak. Orang Barat, bos. Kantor Hizbut Tahrir Internasional itu di London. Curiga nggak kita? Dan hari ini kita dijejali pemahaman oleh Hizbut Tahrir bahwa khilafah itu adalah buatan Allah. Coba bayangkan. Kadang-kadang kalau kita yang belajar sejarah, malu kita. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin ini diciptakan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelumnya. Namanya Respublika Romana. Terus hari ini orang-orang Hizbut Tahrir mengatakan ini ciptaan Allah, ini yang terbaik. Ini semua kan sebenarnya adalah politisasi agama. Lalu kemudian sistem yang namanya sistem Al-Mamlakah yang dipakai oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah tidak mau memakai sistem syuro. Makanya kemudian pemberontakan pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ini luar biasa. Dan kemudian pemberontakan itu berlanjut pada zamannya anaknya Muawiyah bernama Yazid bin Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian sistem pada zaman Bani Umayyah ini berubah. Namanya Al-Mamlakah. Kerajaan, sama seperti Saudi hari ini. Arab Saudi hari ini menggunakan sistem kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ini sistemnya kerajaan. Apakah ini baru? Apakah ini ciptaan orang Islam? Atau kerajaan ini ciptaan Tuhan? Bukan juga. Ini sudah dipakai oleh orang Romawi, namanya monarki absoluto. Lalu kemudian pada zaman Bani Abbasiyah, Abdullah ibnu Abbas menciptakan satu sistem politik baru. Nikahnya mana? Ahlul halli wal aqdi. Apakah ini juga baru ciptaan orang Islam dan ini diciptakan oleh Allah? Tidak juga. Ini sudah dipakai oleh orang Romawi pada zaman kekuasaan kekaisaran Bizantium. Yang mana sistem nikah Concilium plebis. Pahya aku mangken sarang Hizbut Tahrir nih kebaya pangeran, nih kakeng dengan sampean atas nama agama. Mengapa begitu? Orang mudah ditipu, orang mudah dibius, orang mudah dibohongi, mudah dihipnotis dengan menggunakan jargon-jargon agama. Semua kejahatan yang mengatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Oleh karena itulah teroris-teroris ini melakukan praktek-praktek pembunuhan atas nama agama. Bani agama Islam meloloh. Neng India nih terorisnya Hindu agama. Di Myanmar kelompok terorisnya beragama Buddha, namanya kelompok Asin Wiratu. Di India nama kelompok terorisnya itu namanya Hindutva. Mengatasnamakan agama Hindu. Di Jerman terorisnya apa? Protestan, namanya Baader-Meinhof. Di Irlandia agama teroris itu apa? Katolik, namanya IRA. Di Amerika agamanya apa? Kristen Evangelis, namanya White Supremacy, Ku Klux Klan. Jadi teroris itu bukan karena Islamnya, tapi semua kelompok teroris selalu menunggangi agama supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Ini kata cuna. Nah, kula cerita bab lain nih kak. Menabi pak cerita bab teroris, kula cerita bab lain. Data, nih kan nih, kula seringi protes nang YouTube. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, 100% oleh orang. Datanya kena. Nih, saya rasa bantah aku lah, toreta bantahan, bekta datanya. Mun lo percaya, lo kejuan data. Bektawi kula melihat temu tibi sarang teroris penjara. Lepas mau ngomongan petobuk. Kula bantah terus pola nebab nikah. Saya sering dipakai oleh Densus untuk menyelami ideologi mereka. Ketika Densus menangkap teroris, saya kadang-kadang dilibatkan untuk melakukan interogasi ideologinya. Dan semuanya saya bertanggung jawab terhadap hasil temuan saya. 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Oh menabida adeng wal awalah lakar lebur lakara. Tidak boleh menghina pemimpin. Wah, menabi pendukungnya Jokowi senang keajaran nikah.
Tidak boleh menghina pemimpin. Itu orang-orang Islam itu pergi 212, pergi ke Monas anu lah sebareng. Unjuk rasa haram, nggak boleh. Menarik. Memang menarik pada awalnya. Tapi ketika tertarik dan kita masuk ke dalamnya, kita akan dijebak dengan pengkafir-kafiran terhadap orang yang berbeda. Ini kan nih. Contohnya, ini kak contohnya. Salafi Wahabi mengharamkan maulidan. Teroris saya tangkap dan susi penjara, pada ngaramaki mauludan. Pada. Salafi Wahabi mengharamkan musik, sama teroris yang juga di penjara itu mengharamkan musik. Ngaramakin bajeng, pada. Mengharamkan hormat bendera, pada. Ngaramakin menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada. Lalu di mana perbedaannya? Tidak ada perbedaannya, ini hanya proses menuju. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Tapi tidak semua penganut Salafi Wahabi itu adalah teroris. Karena untuk menjadi teroris dia harus berproses. Dia harus melewati proses-proses hakimiyah, lalu kemudian melewati proses-proses takfiriyah. Nih, jadi penghakim dimin non ahlul bid'ah, penyembah kuburan biasa nih kak. Kula aduh ini kebenaran ini kayak neraka aki kula yang gepsi ala sebarang liberal orang ngarang yang kula lo ajang bajang cuma beda maksudnya kula ini kalau semalam nih kalau bisa tedung lain sarang kaitkon nih kalau lo asaren manawi malam ki ibadah kula mikirin tuh saja banyak cengang lah ini kan nih. Jadi proses-proses itu memang diawali ketertarikan dengan hal-hal yang menarik. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam Ma'alim fil Thariq disebut konsep hakimiyah. Konsep hakimiyah ini kemudian yang menjadi cikal bakal konsep takfir seperti yang ditulis oleh adiknya Sayyid Qutb bernama Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isrin. Ini kitab 2 nih, Reng Wahabi keduaan saja. Jadi mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang lain dan ketika mengkafirkan orang lain menghalalkan darahnya lalu dia akan menghalalkan kekerasan. Jadi panjenengan nikah lo yang kepreng Islam saja menabi kita dengan orang-orang Wahabi. Anda ini dianggap orang-orang tersesat, orang-orang yang masih bergelimang dengan kebodohan. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Pertama nikah kelompok nikah biasanya ngafira kira yang sepona, gelu. Selastari nang ngafira kira yang sepona tantretana. Polan nasi lain, polan sepita. Perang beda keluarga sesete nikah wah perang bab tahlil nikah. Biasa nikah. Mungkin deki setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini kan organisasi teror saja. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Belum kita berbicara tentang gerakan teror di seluruh dunia. Ada Al-Shabaab di Somalia, ada Seleka Republik Afrika Tengah, ada Boko Haram di Nigeria, ada kelompok Hasan Turabi di Sudan, ada kelompok Laskar Ataiba di Pakistan. Ini semua ada Jabatun Nusra di Suriah, ada Liwa'ut Tauhid di Suriah, ada Free Syrian Army di Suriah, ada kelompok-kelompok gerakan separatis Thailand Selatan di Thailand, ada Abu Sayyaf di Filipina, dan sisanya adalah 9 organisasi teror terbesar di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Semua ini penganut Salafi Wahabi, bos. Cek lero, Tori kulit tanggung jawab nih kak. Lalu kemudian ada salah seorang diplomat Amerika bernama Farah Pandit
dia melakukan riset di 81 negara dengan pemeluk Islam lebih dari 20%, termasuk Indonesia, itu menjadi salah satu bahan risetnya. Risetnya mengatakan 100% Wahabi Salafi yang ditangkap oleh pasukan anti teror di seluruh dunia adalah penganut faham Salafi Wahabi. Ini hasil temuan riset dan ini empiris, sangat empiris. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengeksplor mengapa ini kemudian tumbuh, mengapa ajaran seperti ini bisa terakselerasi ke seluruh dunia, lalu kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa tadi. Lalu mengapa, dari mana lahirnya gerakan-gerakan seperti gerakan Salafi Wahabi? Sebenarnya gerakan Salafi Wahabi ini diakselerasi oleh pemerintah Arab Saudi hari ini ketika Arab Saudi menemukan minyak pada tahun 1972. Pada awalnya ajaran-ajaran Wahabisme ini diakselerasi hanya di dalam negeri Arab Saudi untuk memperkokoh kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud. Nah, ini kan nih contohnya. Sebenarnya gerakan-gerakan Wahabisme ini dipakai untuk memberikan kekuasaan Arab Saudi kepada keluarga Ibnu Saud di Najd untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Kekaisaran Utsmani di Turki. Lalu dipakailah konsep yang dikeluarkan oleh pemikir abad pertengahan Islam bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menggunakan konsep untuk pemberdayaan politik Islam dalam salah satu kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa dan juga salah satu kitab politiknya bernama Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Di dalam dua kitab ini dibuat sebuah konsep untuk kebangkitan politik bernama konsep al-wala wal bara. Konsep inilah yang dipakai oleh salah seorang ulama di Arab Saudi bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya apa? Supaya Saudi merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan supaya kekuasaan Saudi berada di tangan keluarga Ibnu Saud. Dari sini kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab membuat fatwa-fatwa termasuk berbagai usul fikih untuk memperkuat keluarga Ibnu Saud terhadap kekuasaan politiknya di Arab Saudi. Anapa? Mi ngaramaki moloden. Karena kerajaan Saudi dan keluarga Ibnu Saud memang paling takut terhadap kerumunan komunitas masyarakat. Mengapa mereka mengharamkan unjuk rasa? Karena mereka memang paling takut dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa mengumpulkan masyarakat dan bisa dideploitasi, bisa dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga kerajaan. Lalu kemudian berbagai pelemahan terhadap kekuatan politik kerajaan ini dibuatlah fatwa-fatwa oleh ulama-ulama Wahabi, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Albani, dengan dalil-dalil yang diambil-ambil dan kemudian dicocok-cocokkan untuk penguatan politik kerajaan. Mengapa orang-orang Wahabi tidak suka kepada kalangan habaib, kepada kalangan dzurriyyah Kanjeng Nabi? Karena pesaing politik utama keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin dari kalangan habaib yang menguasai kota Ha'il. Terjadi perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rasyidin, 8 kali perang membunuh kurang lebih 14.000 orang kalangan muslim di Saudi yang diadu domba. Hingga akhirnya keluarga Ibnu Rasyidin terusir ke Yordania dan tidak bisa menguasai Saudi. Sejak saat itulah keluarga Ibnu Saud diperkuat oleh para ulama-ulama. Nih contohnya Syekhona Khalil Jimin termasuk Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mekah, nih keajarannya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ketika itu kekuasaan politik Ibnu Saud belum kuat, sehingga yang menguasai berbagai halaqah daurah di Masjidil Haram dan juga di Madinah ini adalah keluarga-keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk keluarga Imam Al-Maliki. Nah, setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah termasuk jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Nih kaawul nih. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order. Ijai. Akatikula beti kelam pidak tokang cai sesuai pesanan. Pada mesen Grab nih sesuai titik ya Pak. Nih kan nih mesen ojek kan mana bineng Jakarta nih Kak sesuai titik lokasi ya Pak. Jadi semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Menabi kerajaan merasa terancam, buatkan fatwa untuk melarang itu, dilarang. Ketika kerajaan merasa terancam kekuatan politiknya, buatkan fatwa pelarangan, berarti haram.
pada saat itu berbagai kebangkitan politik di Timur Tengah itu didahului dengan gerakan-gerakan kebudayaan, termasuk di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Hingga apa kemudian kelompok Salafi Wahabi mengharamkan kebudayaan yang tidak disukai oleh mereka. Jadi cek heran sampean menabi beda halid basalah mangaramaki bejeng, kini ke produk. Karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab Saudi mengharamkan budaya-budaya rakyat. Lalu kemudian oleh karena itu ada salah satu akademisi dari Tillman University, asmaipun Phil Caruso. Dia kemudian berusaha membedah Indonesia. Mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua gerakan khilafah. Mengapa kok Indonesia selalu menjadi sasaran? Karena Indonesia ingin dikuasai, bos. Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar secara populatif di dunia. Dan di dalam Indonesia ini ada salah satu organisasi agama Islam terbesar juga di dunia bernama Nahdlatul Ulama. Lalu apa istimewanya Nahdlatul Ulama? Menurut Phil Caruso dari Tillman University, satu, kehebatan Nahdlatul Ulama dan mengapa dia tetap memiliki anggota terbesar dan masih berpengaruh secara kuat di Indonesia, karena satu, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain karena perbedaan. Nih, ini kajian akademis orang yang sekolah nih Kak. Artinya dia sudah melakukan riset, dia sudah melakukan forum group discussion, dia juga sudah melakukan penelitian-penelitian. Lalu yang kedua, mengapa NU ini menguat? Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat untuk melawan negaranya sendiri. Lo toman abrontak dek negara tibi lo toman NU nih Kak. Masumi toman. NII, oh napa boleh? NII ini kah Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Banjarmasin, Kartosuwiryo di Tasikmalaya, aduh berontak sedaja nih kah? Tambah dengan gerakan-gerakan Wahabi, oh godang ngah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansaruddaullah, Jamaah Ansarus Syariah, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir, Oman Abdurrahman, Wahabi sedaja nih kah? Situ meletup bom dari tahun 2000 kantos 2009, nih kah Wahabi sedaja. Orang Wahabi ini kalau poron makai pada Islam mau pita yang kaper. Jadi lo peduli nih kan, meletup bom di pasar lebih meletup. Karena dia memang tidak menganggap bahwa kita ini juga Islam. Nih kan nih bahayanya ajaran-ajaran yang berbasis takfir nih kan. Nah lalu kemudian Phil Caruso membuat satu pandangan bahwa ketika NU menguat secara pengaruh terhadap anggotanya, maka jika ingin menumbangkan Indonesia, maka harus menumbangkan Pancasila. Kalau ingin menumbangkan Pancasila harus menumbangkan NU. Kalau NU sudah tumbang, Muhammadiyah akan tumbang dengan sendirinya. Ini pengamatan-pengamatan akademis. Jadi mangken nikah anapa sasaran Salafi Wahabi nikah Madura. Pola nama Madura nikah manabi orang Madura tanya akin agama apa? NU. Agama apa? Bani Islam NU. Saking fanatik ada NU. Lalu kemudian Madura ini menjadi sasaran utama. Densus melakukan penangkapan di Sumeneb kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Nih kan orang Sumeneb. Wahabi beni NU makin orang Sumeneb. Dari situ kemudian mulai dipetakan bahwa gerakan-gerakan Salafi Wahabi ini kemudian betul-betul ingin menyasar Madura. Kelompok Jamaah Islamiyah juga ingin mendirikan mikro khilafah di Pulau Kangean. Mereka sudah punya aset kurang lebih 350 hektar untuk membangun negara sendiri di sana. Untungnya Densus 88, teman-teman dari Densus melakukan penangkapan lebih dini dan hingga hari ini sudah disita asetnya. Lalu apakah Densus menangkap ini karena mereka beragama Islam? Tidak. Orang-orang ini ditangkap karena mereka ingin melakukan teror dengan atas nama Islam. Beni polana Islam saya pakai Densus nih ke beni. Napa Densus nikah? Seandainya Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya belum tentu 2000 hari ini. Densus melakukan penangkapan dari tahun 2000 hingga tahun 2022 ini jumlahnya kurang lebih 2039. Kalau Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya nggak segitu, ratusan juta pasti atau puluhan juta. Tapi yang ditangkap ini adalah orang-orang yang berusaha menunggangi Islam untuk melakukan aksi-aksi kebencian dan kekerasan. Tujuannya apa? Menumbangkan negara ini. Tujuannya apa? Supaya mengganti berbagai tatanan-tatanan politik di negara ini. Sehingga apa kemudian? Sehingga seluruh orang Indonesia ini bisa disamakan dengan dia. Tidak boleh lagi ada perbedaan.
Keinginan-keinginan supremasis dan ingin menghomogenkan seluruh orang Indonesia ini memang tipikal dari kelompok-kelompok Khawarij. Kata siapa ini? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Suatu bangsa dalam perspektif Islam, kata Ibnu Khaldun, itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Banyak nih kah, manabi insya Allah santre harus mecah. Nika kitab Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah nika estona buku pendahuluan. Kitab aslinya nika Al-Ibar. Cuma lebih terkenal Al-Muqaddimah. Kenapa? Al-Muqaddimah ini dicuplik oleh berbagai pemikir-pemikir Eropa, John Maynard, John Locke, Adam Smith. Ini semua menggunakan pemikiran dari Ibnu Khaldun yang kemudian merumuskan demokrasi ini. Jadi demokrasi ini dirumuskan berdasarkan saripati pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Konsep-konsep bela negara juga orang-orang Eropa mengambil dari Islam. Salah satunya adalah salah seorang filsuf dari Jerman bernama Jürgen Habermas. Dia mengeluarkan teori Verfassung Patriotismus. Ini diambil dari pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Nih, bangga punten sampean Islam katinika. Harusnya bangga. Karena apa? Kemudian kita kehilangan kebanggaan-kebanggaan itu karena kita melupakan ilmu pengetahuan. Nih kan nih, beda kitab tepes selekor halaman. Saya nulis nih ke Kiodi Habib Ali Al-Jufri, Al-Insania Qoblat Tadayyud, Humanity Before Religiosity. Nih ke kitab nih ke cek saya nah. Lo kira banget sampean. Padahal kitab nih kan nih teng-entengan nih kan. Ngajarin manusia supaya lo beci ke manusia lain nah. Polanya ada Bu Habib Ali Al-Jufri, manusia dengan segala perbedaan ini adalah sunnatullah. Allah menghendaki kita berinteraksi dan saling mengenal dalam perbedaan dalam suatu konsep yang bernama konsep lita'arofu. Silahkan kalian berinteraksi. Kalian ini saya buat berbeda-beda kata Allah. Karena supaya apa? Supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Nih, baca kitab nikah, gratis. Banyak PDF Arab, ada terjemahan Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah kita ada katanya. Kula macah Arab sareng bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya Humanity Before Religiosity. Bahasa Arab Al-Insania Qoblat Tadayyun. Bada, cari nang Google. Baca. Monika saya. Artinya apa? Cepon Habib Ali Al-Jufri, kalian orang-orang Islam harus mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agamamu. Karena apa? Kalau kamu mengenal agamamu lebih dulu lalu kemudian kamu tidak mengenal kemanusiaan, kalian akan menjadi tuhan-tuhan kerdil. Kalian akan menjadi sibuk menghitung dosa orang lain dan akan mengkafir-kafirkan orang lain karena berbeda. Jadi sareng Habib Ali Al-Jufri kenali dulu kemanusiaan. Kule sareng sampean nih kesedajet Islam tak keng pola nareng sepon Islam tangki. Seandainya sampean ini lahir di Argentina, sampean ini Katolik 100%. Tore kula tanya. Kule tibi cek yang lahir di Meksiko Katolik kule. Tore reng sepo kule Katolik, mbah kule Katolik. Tore. Mulai hikana kanca sareng orang Katolik, keluar cici apangki sareng gereja Katolik, sanegara Katolik saja. Masa Islam aku lah, kecuali hidayah lain cerita, kecuali kula mu'allaf lain cerita. Kita berbicara antara takdir kelahiran dan keimanan manusia. Tore. Dan ketika keimanan itu berakar di dalam diri kita, nyaku gampang masuk Islam. Aduh lo gampang tretan. Akati sampean Italia nang Italia esok ni capur ke tase, kok bisa alang ngoi ka pengkir. Lo gampang soal keimanan itu. Cek paper ngaper orang niser. Tore, ini kan beda cerita. Nang tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari Al-Umam wa Al-Muluk volume 3 halaman 100 belum kelompak. Nih, deki tengku kita segaduan. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Oh, ini kan sampean. Lo ning. Mun lo ajar lo ning. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Kiai namanya. Dari Bani Ta'labah, dari Fam Bani Koinuka. Nih, tore. Kiai nareng Yahudi Madinah nyereng perang Uhud mati sekali. Gara-garanya apa? Melindungi Nabi dari panah-panah beracun dari orang-orang kafir. Lalu dia melindungi Nabi, semua panah beracun itu menancap di dadanya sehingga Mukhairik gugur. Sahabat bingung, matur dak Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini mau kita apakan ini Mukhairik ini? Dia seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam. Mau kita akan makamkan seperti apa? Cepon sahabat. Tore. Lalu Nabi menjawab, kuburkan dia dan makamkan dia sesuai keyakinan keluarganya.
Urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang akan memutuskan. Mukhairik sebaik-baiknya orang Yahudi. Nih hadis nikah terkenal nih. Ini loh artinya kanjeng Nabi tibi lo poron ahakimi orengo di nikah berdasarkan perbedaan keimanan. Tapi Nabi betul-betul melihat dari amaliyahnya, dari akhlaknya. Non glanon nikah persoalan takdir. Engki saya lindungi kanjeng Nabi neng perang Uhud nikah orang Yahudi. Coba seandainya mukhairik nih kalau poron ngadeng panah nih kapah depak do Rasulullah, sejarah akan berkata lain. Sengadeng benireng Islam sekali tau. Dan pada akhirnya apa? Harta mukhairik setelah mukhairik gugur menjadi dimakamkan, ditemukanlah surat wasiat. 75% kurang lebih. 75% harta saya berikan kepada Rasulullah. Jadi telo berapa dan nikah hera-hera dunya namu khairik nikah parengaki da Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat baitul mal pertama di Madinah. Baitul mal pertama di Madinah ini dari uangnya mukhairik orang Yahudi. Lo ning sampean melo ajar. Nah nikah wallahu a'lam. Cuma tarikh At-Tabari nulis nikah, Ibnu Mas'udi nulis nikah, Tarikhul Khulafa menceritakan meskipun tidak detail. Tapi semua kitab sejarah hampir menceritakan ini. Tarikh At-Tabari menceritakan ini di volume 3 halaman 184 dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk. Nih. Aku lah ajar sejarah tadi dan kula nikah oning. Nah, jadi kewajiban dan kula nyampean. Kula benih kengang ke orang Yahudi nikah. Wah, mana suada benih. Kula ingin menceritakan di sini ada dua makna. Satu, bahwa Nabi betul-betul menghargai bela negara. Perang dengan orang-orang kafir Quraisy ini bukan perang agama. Kalau perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang-orang kafir. Benih orang-orang kafir. Nabi tidak akan melibatkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi karena ini adalah perang bela negara, maka Nabi mewajibkan kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, nikah bela negara. Nah, orang yang bela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, pah bitak matana. Baca sejarah nikah. Beda boleh nah. Nikah ini dalil nih. Makanya ajar mungkin karo ilmu ki rek kering lejen dia anu kan lejen dia sengkek. Kula cek saking ngate. Menceng orang bela negara itu ada dalam Islam dan tertuang jelas dalam piagam Madinah. Nabi Muhammad ingin berbagi dalam kemakmuran, dalam bahagia maupun duka. Makanya ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Madinah ini kemudian Nabi mewajibkan siapapun harus terlibat dalam perang. Termasuk orang Nasrani, termasuk orang Yahudi. Makanya mukhairik nikah ngereng neng perang Uhud. Perang Uhud nikah hari Sabtu ternyata. Hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari suci. Lo ingin keluar dari compong. Tapi mukhairik merasa bahwa ini kewajiban dari Rasulullah. Dia keluar rumahnya, pergi berperang bersama Rasulullah. Ini orang Yahudi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, urusan surga dan neraka biarlah Allah yang memutuskan. Soal pemakaman silahkan urus sesuai dengan keyakinan keluarganya. Nih kan nih, pah mangken keng polan lo atahlilan, kaferak, polan nasi atahlilan, kaferak gitu re. Maksudnya dan kula dah nikah, kula lo perakina lo la nyala akina ajaran Salafi Wahabi. Kalau saya menyalah-nyalahkan ajaran Salafi Wahabi, saya tidak ada bedanya dengan mereka ketika mereka menyalah-nyalahkan kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silahkan anggap tafsir-tafsir yang dianut itu adalah kebenaran mutlak, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Nikah nih, koncina beda nikah. Semateti teroris keng polan seper ngaperaki orang nikah. Anapa orang Wahabi nikah rata-rata jadi teroris. Anapa teroris nikah 100% orang Wahabi. Karena apa? Dia terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Ledeti pancendengan saja nikah kule sarang sampean nikah mustahil lo mungkin lo bida sidik jari apa ini nih polan-polan nih manusia nang atas bumi sidik jarinya tidak ada yang sama. Inilah bukti bahwa setiap manusia itu pasti berbeda. Makanya orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, dia betul-betul akan mengkhianati sunatullahnya. Lo bisa sidik jari kita kule sarang kiai sarang keipkon nih kapita kula lo taruh setretanan kember ada bida tetap sidik jarinya tidak akan sama. Nih kan nih, itulah bukti bahwa Allah ini maha kaya dengan membuat segala perbedaan itu. Lalu kemudian karena perbedaan itu, pai peraki. Wah polan saya mau lodohan, wah aja bid aja, cek gampang. Padahal bid'ah terhadap maulidan itu dibuat oleh ulama-ulama pesanan Ibnu Saud.
Pasti yakin bi gula. Mun bade saban taan nikah, bekta buku nah gula bekta buku kia. Ngoncem nih mobil nih. Setengah mobil buku gula. Mulai dari seca Arab sampai ke seca Inggris komplit gula. Cek ngatu orang leer, ngatu ilmu mangken. Akati Imam Ghazali patang debat sarang Ibnu Rushd, tahafud al-falasifah, ilaban sarang tahafud al-tahafud. Nikah. Abul A'la al-Ma'ari, pit sampidan sarang Imam An-Nawawi, pit sampidan lebat buku. Mangkana lambe buku nikah arkena tergantung bereng. Sajan berek, sajan lara. Karena apa? Islam itu punya tradisi-tradisi diskusi keilmuan, bukan perang. Mangken nikah menabi piteh dikafirkan. Kalau ada orang yang menyuarakan sesuatu yang berbeda, dipenggal lehernya, gantung, bunuh. Nih, mangken kasih nikah. Padahal tradisi Islam tidak seperti itu. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Imam Ghazali sudah membuktikan perdebatan antara Jalaluddin Rumi dengan Tabrizi terjadi, tapi kemudian selesai dengan konsep-konsep tauhid dan keimanan. Nih kan nih, perbedaan-perbedaan itu harus diselesaikan dengan diskusi-diskusi keilmuan. Sampean keng insya Allah mana bisa tomande Arab de Mekah dan Madinah. Nika keton dibi, bade siapa jeng nih kalau asan dekep, bade si asan dekep, bade si sholat nih sambil nyosoyanang, macam-macam model lah. Dan mereka semua mengaku benar. Dan mereka semua mengaku Islam, tore. Daging mas sampean. Mun pas setiap orang yang berbeda dengan saya ini kemudian dianggap bukan Islam, orang semasjidil haram nih patai saja bisa sampean. Ini loh, kenapa mereka tidak menyadari itu semua? Saya tidak ingin menyalahkan mereka, tapi kalian jangan menyalahkan saya. Kita semua meyakini apa yang diyakini sebagai yang benar. Kula anuraka akhir yang Kristen. Bisa sampean yang Kristen yang kula anuraka akhir kula juga. Pada bikula yang ke orang Kristen nikah bakal masuk neraka. Hak lillah masuk neraka polan beni Islam. Tapi orang Kristen kan ngangkep nikah juga ndak gula. Cepon orang Kristen Islam aja masuk neraka aja cari orang Islam aja. Pada keimanan dan keyakinan itu akan berlaku seperti itu. Kita ini bukan penganut agama, kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Nih. Tore lah yakinin bisa sampean. Sampean menanya Islam nikah agama apa Islam? Pasti tanya yakin Muhammadiyah apa NU? Kilo mazhab nikah. Mazhab apa? Maliki, Hanafi, Hambali. Tanya nikah. Syafi'i. Kilo mazhab. Manhajnya apa? Syiah, Sunni, wala sebarang. Ijtihadan apa? Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi lah sebarang. Banyak. Lah, nikah kan tafsir-tafsir saja. Jadi jangan kemudian atas nama tafsir kita mengkafir-kafirkan orang lain. Orang Salafi Wahabi nikah ngakoh ajarannya paling otentik dengan Nabi Muhammad. Tapi ngapiraki orang. Padahal Nabi Muhammad nikah hijrah ke Madinah, dia langsung mengakomodasi semua manusia dengan segala perbedaan suku dan agamanya dengan hak dan kewajiban yang sama. Mana bineng dalam kampus-kampus disebut Nabi itu adalah motor moderat pada zamannya. Menjaga equalizing right and obligation. Nah, nikah cepon. Nikah kajian akademis dari Scott Atran dalam Talking to the Enemy. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang paling moderat pada zamannya. Polanya apa? Ketika hijrah ke Madinah, Nabi membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah, dan Nabi menghargai hak dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nabi mendamaikan konflik berpuluh-puluh tahun berabad-abad antara suku Aus dan Khazraj. Nabi mendamaikan orang Yahudi dan orang Kristen yang berebut pemungut pajak dari kerajaan Persia. Ini kayak pedamai sarang Nabi, termasuk mendamaikan orang-orang pribumi dan orang pendatang yang kemudian kita sebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nikah kanjeng Nabi sangat moderat. Nabi lo teman ada pita aki suku agama. Sepenting ada situng neng dalam situng negara si anyamah Madinah sebelumnya Yasrib. Nikah Nabi nikah. Lalu kemudian hari ini ada orang yang tiba-tiba datang mengkafir-kafirkan kita semua dan mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan Nabi Muhammad. Sementara dirinya masuk ke sini, masuk ke Indonesia dengan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Benih Nabi sekali ada bina nikah. Makanya saya sering mengatakan ajaran Salafi Wahabi ini bukan otentik dengan Nabi Muhammad, tapi lebih otentik dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kleroh, buntong lain. Ngaku otentik dengan Nabi Muhammad, mengaku, tapi tidak ada moderat-moderatnya. Moderat itu apa? Yang paling terakhir, para santri, para sepuh, para masyayikh, para kiai, nikah moderat itu adalah mengembalikan agama sesuai fungsi kelahirannya. Napa? Agama nikahi petoron sarang Allah Ta'ala diturunkan oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Ada tujuan lain. Ini ketujuan nih.
Dari situ kemudian manusia diinginkan oleh Allah untuk berakhlak mulia, membangun transendental hablum minallah, dan membangun keseimbangan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sehingga apa? Islam ini sebagai agama terakhir, agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, menjadi agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh isi alam semesta. Komplit ini kata cuna agama. Benih pah kun per ngaperaki, benih pah mateen orang sepita. Ini bukan moderasi, bukan tujuan agama. Mungkin kalau sampean nikah dengan beragama kemudian menjadi benci kepada siapapun orang yang berbeda, lo usaha agama nikah. Maka orang ateis, orang komunis, orang lo percaya ke pangeran bisa kati nikah. Fungsi agama adalah membangun kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Itu moderasi agama. Moderasi agama ini kemudian kita kenal dengan orang-orang wasato, orang-orang wasatiyah, orang-orang middle path, garis tengah, lo ke kanan, lo ke kacer. Pokok lepas mencecer ke pangeran, mencecer ke ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran untuk menghargai perbedaan-perbedaan, karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bangsa, ini semua adalah sunnatullah. Nih kan nih, konsepnya apa? Li ta'arofu. Mangken nih orang salafi wahabi ngaramaki menabi akan sareng orang selain. Orang termasuk orang Kristen oleh kakan cecepon dari kiimat ore kancana kanjing Nabi tibi berde se Kristen banyak oning sampean kanjing Nabi oning nulis sorat de biara ini pon tuga orang Kristen neng daerah Aleppo neng Suriah neng Syam soratin semelindungi orang-orang pelarian orang Islam dari Madinah untuk dibunuh oleh orang kafir. Nih kanjing Nabi nyon tolong kerajaan neng Abyssinia neng Afrika. Ini orang apa? Orang Kristen. Agama hari ini dan negara hari ini tidak bisa dihindari, pasti memerlukan keterlibatan antara orang lain dan negara lain. Nih Taliban contohnya. Taliban itu kemudian ketika menguasai Kabul, dengan bangganya dia mengatakan, sayalah penegak khilafah Islamiyah paling terakhir dari Khurazan. Wah ini kan nih bangga. Hari ini apa? Setelah dia mengalami keterpurukan, tidak bisa menghidupkan listrik 24 jam karena dia kehilangan uang, kehilangan berbagai komoditi dan logistik. Sekarang mereka ngemis-ngemis kepada Cina dan Rusia untuk meminta bantuan. Hera ngemis kareng kapergi ya. Itu fakta hari ini. Khilafah tro dia neng Indonesia. Pah tro mandiri dengan khilafah akan makmur. Amun ada bantuan negara lain senon khilafah lo bisa odi tretan. Akati Taliban neng Afghanistan nih. Mangken ngemis ke Rusia sarang China. Pangakwa khilafah bisa memakmur. Tidak, negara itu adalah kesepakatan bersama yang menurut Ibnu Khaldun sistem al-asobiyah. Kesepakatan bersama, kohesi sosial. Nah ini kan nih. Lalu Indonesia ini apa? Indonesia ini sudah khilafah karena ada 17.000 pulau, beratus-ratus suku, beratus-ratus bahasa yang kemudian menyatu menjadi satu al-asobiyah yang bernama Pancasila, dan kemudian Indonesia ini adalah khilafah. Khilafatul Indonesia. Al-asobiyahnya apa? Asyuranya apa? Pancasila. Ini sudah komplit sesuai dengan perspektif Islam, sesuai konsepnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, sesuai konsepnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan juga sesuai konsep-konsep kenegaraan modern. Semuanya kemudian terakselerasi menjadi satu perekat yang bernama Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah nih, toreja negara nikah. Kita tolak semua ajaran-ajaran yang justru mengajarkan kita permusuhan dan kebencian. Dan ika saoski kurang lebih pun nyon sepora kiai, nyon sepora para santre, para masyai, para sepo, kurang lebih pun akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.